Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai Research and Development. Nah, untuk anggota kelompok 10 sendiri, itu yang pertama ada Naila Ayu Karisma dengan NIM 024, kemudian yang kedua ada Hasna Nur Hanifah, NIM 033, yang ketiga ada Himah Hidayah, NIM 052, yang terakhir yaitu ada Betul Hanifah, NIM 053. Nah, untuk materi yang pertama, itu akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai clue model. Clue model sendiri adalah model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian. Diawali dengan pemahaman objek penelitian, sampai pada mengetahui keterandalan produk, semuanya tergantung kepada subjek penelitian. Model pengembangan clue banyak digunakan untuk pengembangan produk-produk pendidikan seperti bahan ajar, media, ataupun pendekatan pembelajaran. Nah, berikut ilustrasi langkah-langkah pada tahap model pengembangan clue. Pada tahap pertama terdapat penelitian awal, tahap kedua perancangan, dan tahap ketiga ada penilaian. Nah, pada tahap preliminary research sendiri adalah tahap peneliti melakukan analisis menyeluruh terhadap kebutuhan subjek penelitian seperti karakteristik materi, karakteristik guru dan siswa, saran dan prasarana pembelajaran, dan lain-lain. Hal yang dapat dilakukan pada tahap ini, pertama ada identifikasi kebutuhan dan tujuan pengembangan produk pembelajaran. Kedua, melakukan studi literatur untuk mengumpulkan informasi dan pemahaman yang mendalam tentang topik atau konsep yang akan diajarkan dalam produk pembelajaran. Ketiga, mengidentifikasi kendala atau hambatan yang mungkin dihadapi dalam pengembangan produk pembelajaran. Dan yang keempat, menganalisis produk pembelajaran yang sudah ada atau produk serupa yang sudah ada di pasaran. Dan yang terakhir, mengumpulkan data awal tentang pengguna, karakteristik peserta didik, lingkungan belajar, serta potensi penggunaan metode, penggunaan teknologi dalam media pembelajaran. Nah, kedua, ada prototype phase. Prototype phase sendiri adalah tahap peneliti melakukan perancangan produk yang diinginkan dengan melakukan uji validitas oleh ahli materi, praktisi, melakukan revisi produk sesuai saran validator. Pada tahap ini yang dapat dilakukan antara lain menyusun rencana pengembangan produk pembelajaran, termasuk langkah-langkah yang harus diambil, sumber daya yang diperlukan, serta jadwal waktu. Kedua, merancang prototipe produk pembelajaran yang mencakup desain instruksional, konten pembelajaran, metode pengajaran, serta media dan teknologi yang akan digunakan. Dan yang ketiga, mengembangkan prototipe produk pembelajaran sesuai dengan rencana pengembangan yang telah disusun. Dan yang terakhir, menguji prototipe produk pembelajaran kepada sejumlah kecil pengguna potensial seperti guru dan peserta didik untuk mengumpulkan umpan balik dan evaluasi terkait keefektifan, kelayakan, serta kesesuaian produk pembelajaran. Ketiga, tahap asesmen atau tahap penilaian. Tahap asesmen sendiri adalah uji coba produk melalui penggunaan produk pada subjek penelitian atau uji keefektivitas praktikalitas produk yang dihasilkan. Aspek efektivitas yang diamati pada tahap ini dapat dari peningkatan hasil belajar siswa, minat belajar, motivasi belajar siswa, atau yang lainnya sesuai batasan efektivitas yang dimaksudkan oleh peneliti. Pada tahap ini yang dapat dilakukan antara lain, pertama, mengumpulkan data dari pengujian prototipe produk pembelajaran, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, untuk mengevaluasi efektivitas produk pembelajaran dalam mencapai tujuan pengembangan yang telah ditetapkan. Kedua, menganalisis data hasil penilaian untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan produk pembelajaran. Ketiga, melakukan revisi atau perbaikan pada produk pembelajaran berdasarkan hasil penilaian yang telah diperoleh. Keempat, menguji produk pembelajaran yang telah diperbaiki kepada pengguna potensial untuk memastikan kesesuaian dan keefektifan produk pembelajaran yang telah dikembangkan. Dan yang terakhir,
menyusun laporan final tentang pengembangan proses pembelajaran, termasuk langkah-langkah pengembangan yang telah dilakukan, hasil penilaian, dan rekomendasi pengembangan proses pembelajaran yang lebih lanjut. Nah, sekian dari penjelasan mengenai flow model. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Azure. Azure adalah model pembelajaran yang dirancang untuk difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Lalu, selanjutnya ada ilustrasi setiap langkah. Pada Azure memiliki 6 langkah. Yang pertama ada analisis learning karakteristik, yang kedua ada step performance objective, yang ketiga ada select methods, media, and material, yang keempat ada utilize material, yang kelima ada regular learning participation, yang terakhir ada evaluate and revise. Penjelasan setiap langkah, yang pertama ada analisis learning karakteristik atau menganalisis karakteristik siswa. Langkah awal dalam pembelajaran ini adalah menganalisis siswa. Tujuannya agar guru dapat mengenali karakteristik siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Guru melakukan analisis kebutuhan dengan cara menjawab beberapa permasalahan oleh siswa. Yang pertama, bagaimana karakteristik siswa, lalu pengetahuan dan keterampilan itu seperti apa, lalu yang ketiga, kemampuan atau kompetensi apa yang dimiliki oleh siswa. Lalu yang kedua ada step performance objektif atau menetapkan tujuan pembelajaran. Dalam langkah ini, guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum. Tujuan ini merupakan penjabaran dari kompetensi pengetahuan. Pada saat melakukan proses ini, guru juga perlu memperkirakan jawaban atas permasalahannya, yaitu yang pertama, kemampuan, indikator, dan yang terakhir adalah peralatan atau kondisi. Lalu yang ketiga ada select methods, media, and material. Dalam langkah ini, guru harus pintar untuk memilih metode, media, dan bahan ajar yang sesuai untuk siswa. Lalu perlu memperkirakan jawaban dari beberapa permasalahan sebagai berikut, yaitu yang pertama, bagaimana kombinasi media yang diperlukan. Lalu yang kedua, kombinasi media. Yang ketiga adalah bahan ajar. Lalu yang keempat ada utilize material, yaitu setelah memilih metode, media, dan bahan ajar, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan ketiganya dalam setiap pembelajaran. Lalu yang kelima ada requires learning participation, yaitu mengaktifkan keterlibatan siswa. Dalam proses pembelajaran ini akan berlangsung secara efektif, efisien, dan memiliki daya tarik ketika siswa ikut berpartisipasi. Yang keenam atau yang terakhir adalah evaluate and revise, yaitu evaluasi dan revisi. Tahap ini bertujuan untuk menilai keefektivitas dan efisiensi program pembelajaran dan menilai pencapaian hasil belajar siswa. Lalu dalam evaluasi ini untuk menilai efektivitas proses pembelajaran, yaitu jawabnya pertanyaan apakah proses pembelajaran ini mencapai tujuan. Lalu apakah metode, media, bahan ajar dapat membantu proses pembelajaran, dan apakah siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, sebenarnya DBR atau Design Based Research itu apa sih gitu? Nah, DBR atau pengertian Design Based
research itu pada bidang pendidikan merupakan serangkaian pendekatan dengan langsung menghasilkan teori-teori baru dan praktik yang menjelaskan dan berpotensi berdampak pada proses belajar mengajar secara natural. Nah, penggunaan design-based research ini menjanjikan peningkatan dan kontribusi teoritis pada nilai publik penelitian teknologi pendidikan. Menurut Bloom tahun 2007, design-based research ini adalah suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi intervensi pendidikan seperti program, strategi, dan bahan pembelajaran, produk dan sistem sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan yang bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakteristik dan intervensi-intervensi tersebut, serta proses perancangan dan pengembangannya. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari langkah-langkah DBR itu. Nah, yang pertama itu ada analysis of practical problems by researchers and practitioners in collaboration. Nah, yang kedua ini ada development of solutions informed by existing design principles and technological innovation. Nah, yang ketiga itu ada iterative cycles of testing and refinement of solution in practice. Nah, yang terakhir itu adalah reflection to produce design principles and enhance solution implementation. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang analysis of practical problems by researchers and practitioners in collaboration, atau analisis masalah praktis oleh para peneliti dan praktisi secara kolaboratif. Nah, pernyataan dari masalah dalam design-based research ini tuh harus mengidentifikasi masalah atau potensi, menjelajahi sejarah atau latar belakang, dan memberikan argumen yang meyakinkan dan persuasif bahwa masalah tersebut itu signifikan dan layak untuk diteliti. Design-based research itu banyak memerlukan masukan dari praktisi dan peneliti yang bekerja dalam menyelidiki di bidang masalah yang berkaitan. Untuk itu, kerjasama kolaboratif sangat diperlukan antara peneliti dan praktisi dalam design-based research. Sebuah tinjauan literatur dalam design-based research itu tidak hanya memiliki fungsi biasa terkait dengan review, identifikasi, lokasi, dan analisis dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Proses tinjauan literatur itu merupakan hal yang penting dalam design-based research karena memfasilitasi penciptaan rancangan desain, menginformasikan desain, dan pengembangan intervensi yang akan berusaha untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nah, yang kedua adalah development of solution informed by existing design principles and technological innovation, atau pengembangan solusi oleh prinsip-prinsip desain yang sudah ada dan inovasi teknologi. Nah, pada tahap ini, itu proses yang akan dijalankan harus tergambar jelas. Solusi yang diusulkan untuk masalah pendidikan itu didominasi dan dikembangkan dari pertimbangan literatur yang relevan, konsultasi, dan kerjasama antara peneliti dan praktisi. Untuk itu, tidak mungkin setiap deskripsi itu akurat dari intervensi itu dapat diberikan pada tahap ini. Namun penting adanya untuk menggambarkan bagaimana proses intervensi akan konsep yang dikembangkan. Nah, kerangka teoritis penelitian itu tercermin dalam literatur yang digunakan untuk menginformasikan suatu penelitian. Jadi pada bagian ini itu diringkas masalah yang akan diselidiki dan tempat landasan teoritis serta menjelaskan solusi yang akan diajukan. Meskipun sebagian besar itu design-based research itu didasarkan pada literatur. Tentu tidak mungkin bahwa prinsip-prinsip rancangan itu akan lengkap pada tahap ini. Namun rancangan ini itu bisa ditawarkan sebagai hal yang terus berkembang selama penelitian berlangsung. Nah, selanjutnya itu ada iterative cycles of testing and refinement of solution in practice, atau siklus berulang pengujian dan penyempurnaan dari solusi melalui praktik. Nah, desain penelitian pada design-based research itu fokus pada objek dan proses dalam konteks tertentu yang spesifik. Suatu penelitian itu tentunya mencakup rincian metodologi pelaksanaan dan evaluasi dari solusi yang diajukan, karena sebagian besar itu merupakan pengumpulan data dan analisis tahap penelitian. Penelitian juga harus mencakup segala kemungkinan dan modifikasi signifikan yang diperlukan dalam pengumpulan data, serta analisis tahap yang sedang berlangsung. Partisipan dalam studi penelitian ini merupakan pusat dari penelitian. Seringkali partisipan dari penelitian design-based research adalah mahasiswa, praktisi, guru, siswa, orang tua siswa, tenaga pendukung, atau orang lain yang terlibat dalam komunitas pendidikan yang merupakan fokus dari konteks yang diteliti. Nah, deskripsi proses penelitian mengidentifikasi kualifikasi yang perlu diakui dalam menafsirkan temuan. Metode pengumpulan data pada bagian design-based research dapat melibatkan pengumpulan data kualitatif maupun kuantitatif. Data tersebut mungkin dikumpulkan dalam siklus beberapa minggu, semester, atau bahkan sampai bertahun-tahun. Jenis data yang dikumpulkan itu cenderung bervariasi pada setiap fasenya. Nah, misalnya saja ada data-data pemahaman kontekstual itu cenderung lebih ditekankan dalam tahap awal penelitian. Sedangkan data karakteristik desain rancangan atau reaksi pengguna itu lebih mungkin untuk dikumpulkan setelahnya. Mengingat tujuan penelitian design-based research itu bersifat pragmatis, maka jarang untuk menentukan batas minimum pada kegiatan pengumpulan data. Sebaliknya, keputusan desain
penelitian cenderung dipengaruhi tujuan untuk memenuhi kriteria triangulasi. Meskipun tidak mungkin untuk menggambarkan bentuk dari siklus kedua dan selanjutnya dari intervensi, karena design-based research itu benar-benar tergantung pada temuan di siklus pertama. Hal ini berguna untuk menggambarkan proses yang akan dilanjutkan berikutnya. Siklus pengumpulan data dan analisis itu tidak dapat dijelaskan secara detail dalam perencanaan, tetapi proses pengumpulan data analisis, perbaikan lebih lanjut, dan pelaksanaan dari intervensi harus dijelaskan sebagai suatu metode pada penelitian design-based research. Baik, yang selanjutnya yaitu reflection to produce design principles and enhance solution implementation, atau refleksi untuk menghasilkan prinsip-prinsip desain dan meningkatkan pelaksanaan solusi. Design-based research itu menunjukkan output baik dalam bentuk pengetahuan maupun produk. Hal yang berbeda dari design-based research dari pendekatan penelitian lain adalah mengambil bentuk desain prinsip, yakni heuristik berbasis bukti yang dapat menginformasikan keputusan pengembangan dan implementasi di masa yang akan datang. Prinsip-prinsip desain itu mengandung pengetahuan substantif, prosedural, komprehensif, dan akurat sebagai penggambaran prosedur, hasil, dan konteks, sehingga pembaca dapat menentukan pengetahuan yang mungkin relevan dan spesifik dengan kebutuhannya. Nah, dengan kata lain, generalisasi dari temuan design-based research itu agak terbatas sebagai bagian dari desain. Tujuan penelitian design-based research tentunya dominan dalam pengembangan teknologi pendidikan dan harus memecahkan permasalahan dalam mengajar atau mengajar. Untuk itu, pada design-based research, produk dari desain itu dipandang sebagai output utama. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari metode 4D atau metode yang terakhir dari R&D. Nah, apa sih 4D itu? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, pengertiannya sendiri yaitu model 4D ini itu dikembangkan oleh S. Thiagarajan, Dorothy S. Semmel, dan Melvin E. Semmel pada tahun 1974. Model 4D ini merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan. Nah, model 4D ini itu digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Metode ini juga untuk menghasilkan produk tertentu atau menyempurnakan produk yang telah ada. Next. Ini adalah ilustrasi setiap langkah yang ada di metode 4D. Nah, yang pertama ada define, kedua ada design, ketiga ada develop, dan yang keempat ada disseminate. Oke, mari kita bahas yang pertama ada define atau pendefinisian. Nah, itu kegiatan pada tahap ini itu dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan, di mana pada tahap define itu terdapat 5 langkah atau kegiatan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada front-end analysis atau analisis awal. Nah, analisis awal ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan menentukan dasar permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran sehingga melatar belakangi perlunya pengembangan. Kemudian yang kedua ada learner analysis atau analisa peserta didik. Analisa peserta didik ini merupakan kegiatan mengidentifikasi bagaimana karakteristik peserta didik yang menjadi target atas pengembangan perangkat pembelajaran. Kemudian ada task analysis atau analisa tugas, di mana analisa tugas ini tuh bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dikaji peneliti untuk kemudian dianalisis ke dalam himpunan keterampilan tambahan yang mungkin diperlukan. Kemudian yang keempat ada konsep analisis, yaitu dalam analisis konsep ini dilakukan identifikasi konsep pokok yang akan diajarkan, di mana menuangkan dalam bentuk hierarki dan merinci konsep-konsep individu ke dalam hal yang kritis dan tidak relevan. Kemudian, yang terakhir tahap dalam define yaitu ada specific introductional objective atau rumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran ini berguna untuk merangkum hasil dari analisa konsep dan analisa tugas untuk menentukan perilaku objek penelitian. Nah, rangkuman tersebut akan menjadi landasan dasar dalam menyusun tes dan merancang perangkat pembelajaran untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam materi perangkat pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian, tahap kedua dalam 4D yaitu ada desain atau perancangan. Nah, dalam desain ini tuh ada 4 langkah yang perlu dilalui, yaitu yang pertama ada construction criteria reference test atau penyusunan standar test.
Nah, penyusunan standar tes adalah langkah yang menghubungkan tahap pendefinisian dengan tahap perancangan. Penyusunan standar tes didasarkan pada hasil analisa spesifikasi, tujuan pembelajaran, dan analisa peserta didik. Kemudian yang kedua ada media selection atau pemilihan media. Nah, secara garis besar itu pemilihan media dilakukan untuk identifikasi media pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan karakteristik materi. Pemilihan media didasarkan kepada hasil analisa konsep, analisa tugas, karakteristik peserta didik sebagai pengguna, serta rencana penyebaran menggunakan variasi media yang beragam. Yang ketiga yaitu ada format selection atau pemilihan format. Nah, pemilihan format dalam pengembangan perangkat belajar ini bertujuan untuk merumuskan rancangan media pembelajaran, pemilihan strategi, pendekatan, metode, dan sumber pembelajaran. Kemudian yang kelima ada initial design. Mohon maaf, yang keempat ada initial design, atau rancangan awal, di mana bahwa rancangan awal adalah keseluruhan rancangan perangkat pembelajaran yang harus dikerjakan sebelum uji coba dilakukan. Rancangan ini meliputi berbagai aktivitas pembelajaran yang terstruktur dan praktik kemampuan pembelajaran yang berbeda melalui praktik mengajar atau micro-teaching. Nah, untuk tahapan yang ketiga yaitu ada develop atau pengembangan. Tahap pengembangan merupakan tahap untuk menghasilkan sebuah produk pengembangan. Nah, pada tahap pengembangan itu ada dua tahap. Yang pertama ada expert appraisal atau penilaian ahli yang disertai dengan revisi dan developmental testing atau uji coba pengembangan. Kita bahas satu persatu. Expert appraisal ini merupakan teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk. Kemudian untuk developmental testing ini adalah kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Kemudian tahap yang terakhir dalam 4D ini ada disseminate atau penyerbaluasan. Nah, tahap terakhir dalam pengembangan perangkat pembelajaran model 4D ini ialah tahap penyerbaluasan, di mana bahwa tahap akhir ada tahap akhir pengemasan, ada difusi dan adopsi. Nah, difusi dan adopsi ini tuh yang paling sering diabaikan oleh peneliti. Nah, tahap penyerbaluasan ini dilakukan untuk mempromosikan produk hasil pengembangan dan diterima pengguna oleh individu, kelompok, ataupun sistem. Kemudian yang kedua dalam tahap validation testing, produk yang selesai direvisi pada tahap pengembangan diimplementasikan pada target atau sasaran sesungguhnya. Pada tahap ini juga dilakukan pengukuran ketercapaian tujuan yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk yang dikembangkan. Dan terakhir yaitu pada tahap packing serta diffusion and adoption, pengembangan produk dilakukan dengan mencetak buku panduan penerapan yang selanjutnya disebarluaskan agar dapat diserap atau difusi dan dipahami oleh orang lain dan dapat digunakan atau diadopsi pada kelas mereka. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan antara keempat metode R&D. Yang pertama yang kita bahas adalah PLUM. Nah, PLUM ini berfokus pada pengembangan kurikulum yang menekankan pada hasil pembelajaran atau produk, proses pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran, materi pembelajaran, dan analisis materi pembelajaran yang terjadi, dan hasil yang ingin dicapai atau outcomes. Kemudian ada Assure, di mana itu berfokus pada pendekatan sistematis dalam merancang pembelajaran dengan menggunakan media dan teknologi. Assure ini terdiri dari 6 langkah, yaitu menganalisis karakteristik siswa dan kebutuhan pembelajaran, kemudian menyatakan tujuan pembelajaran, kemudian memilih media dan materi pembelajaran, menggunakan media dan materi dalam pembelajaran, di mana mengharuskan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada DBR, yaitu berfokus pada pengembangan solusi inovatif dalam konteks nyata pembelajaran dengan melibatkan partisipasi aktif dari para praktisi pendidikan. Proses DBR melibatkan tahap-tahap seperti analisis, pengembangan, solusi, pengulangan, dan pengujian melalui praktik refleksi. Kemudian yang terakhir ada 4D, yaitu berfokus pada pengembangan kurikulum berbasis teknologi dan media. Model ini adalah suatu pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang melibatkan 4 langkah utama, yaitu adalah define, design, development, and deliver. Izinkan saya membaca kesimpulan pada presentasi mengenai R&D atau Research and Development. Nah, model penelitian PLUM diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui keterandalan produk semuanya
Di mana tergantung pada subjek penelitian. Langkah-langkahnya yaitu tahap penelitian atau pendahuluan, tahap prototipe, dan tahap penilaian. Kemudian yang kedua ada model penelitian Azure, yaitu model pembelajaran yang dirancang untuk difokuskan agar terciptanya pembelajaran yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Nah, langkah-langkah dalam Azure ini yaitu ada analisis learner karakteristik, state performance objective, sales methods, media, and material, utility material, requires learner participant, and evaluate and revise. Model penelitian DBR atau Design Based Research adalah suatu kajian sistematis tentang merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi intervensi pendidikan seperti program, strategi, dan bahan pembelajaran, produk, dan sistem sebagai solusi untuk memecahkan masalah yang kompleks dalam praktik pendidikan. Yang dimana itu bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita tentang karakteristik dari intervensi-intervensi tersebut, serta proses perancangan dan pengembangan. Langkah-langkahnya itu analisis, pengembangan solusi, pengulangan, dan pengujian melalui praktik dan refleksi untuk menghasilkan sebuah desain. Nah, kemudian yang terakhir ada model penelitian 4D, merupakan salah satu metode penelitian dan pengembangan yang digunakan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran yang berguna menghasilkan produk tertentu atau menyempurnakan produk yang telah ada. Nah, langkah-langkah dalam 4D ini yaitu ada pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebarluasan. Itu tadi presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.